Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ketua kelas, ayo kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, hari ini yang tidak masuk ada? Ada yang tidak masuk? Nihil. Coba kita presensi dulu ya. Egi Prayoga, Ageng, Simbian, Daru, Imelda, Nabila, Pramudia, Siva, Stefani. Baik, berarti hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin karena banyak yang tidak masuk di kelas ini, ya kan? Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, karena ini di jam terakhir, kita cek semangat dulu seperti kemarin ya. Tapi tepuk tangannya beda ini aturannya. Oke? Untuk yang pertama, ketika Bu Eka mengatakan tepuk pagi, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Begitu. Ketika Bu Eka bilang tepuk siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Gitu. Kalau tepuk malam, berarti tidak boleh tepuk. Karena apa? Kalau malam berarti waktunya tidur, nggak ada suara. Gitu ya? Siap? Siap. Oke. Tepuk pagi siang, tepuk malam. Ya, ada yang tidak fokus ya Mas Yan, siapa tadi? Kita ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk siang malam. Oke, benar. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, sebentar. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang apresiasi seni lukis, begitu. Nah, sebelumnya Bu Eka ingin mengingatkan dulu, adakah yang masih ingat untuk pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Seni lukis. Seni lukis. Masih ingat ya seni lukis itu apa? Aliran-alirannya ada apa saja kemarin? Naturalisme, terus apa lagi? Kubisme. Banyak ya, yang isme itu adalah aliran-aliran dalam seni lukis. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apresiasi seni lukis terlebih dahulu. Jadi apresiasi itu adalah bagaimana cara kalian menikmati karya seni, gitu. Nah, sebelumnya Bu Eka ingin menunjukkan dulu di sini ada contoh gambar lukisan, bukan lukisan ya, kalau lukisan besar. Jadi di sini ada contoh gambar lukisan. Gambarnya tentang apa lukisannya? Pemandangan apa? Hutan. Nah, bagaimana menurut kalian lukisan ini bagus atau tidak? Bagus. Kalau alirannya aliran apa? Naturalisme, betul sekali. Nah, Simbian, menurut kamu apresiasi itu apa? Apresiasi adalah penghargaan. Apresiasi adalah penghargaan terhadap karya seni lukis. Baik, coba diulangi lagi ya, Simbian ya. Apa itu apresiasi? Apresiasi adalah penghargaan terhadap karya seni lukis. Ya, betul sekali. Kita kasih aplaus buat Simbian ya. Nah, selanjutnya tadi sudah ada
pengertian apresiasi, yaitu penghargaan. Nah, sekarang Bu Eka ingin bertanya lebih dahulu. Herlina, bisakah kamu ceritakan apa yang kamu rasakan ketika mengamati lukisan ini? Bagus dan terlihat seperti aslinya. Terus, apa lagi? Terlihat begitu nyata. Nyata. Ya. Menurut kamu ini nyata ya? Nah, kenapa? Bagaimana bisa sebuah lukisan itu memberikan sebuah rasa terhadap kita anak-anak? Kalau kalian melihat ini, misalnya ya, ketika kalian berada di hutan ini seorang diri, perasaannya bagaimana? Tenang. Terus ada yang merasa takut nggak? Siapa yang merasa takut? Harimau. Ada harimau kata Egi ya. Terus ada yang merasa sepi? Ya. Kenapa kok kalian bisa merasakan seperti itu? Karena kalian membayangkan dan berimajinasi apabila kalian berada di dalam lukisan ini. Nah, itu adalah salah satu tahapan dalam apresiasi juga. Berarti itu adalah salah satu cara untuk menghargai sebuah karya seni lukis. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu Eka akan mengajarkan kalian tentang apresiasi. Jadi di sini nanti Bu Eka harap kalian bisa menghargai dan menikmati karya seni lukis melalui tahapan apresiasi. Apresiasi itu ada tahapan-tahapannya dan Bu Eka harap kalian bisa menuliskan dan membacakan apresiasi pada pembelajaran hari ini. Dari apresiasi ini kalian akan mempelajari yang pertama, keterkaitan antara karya dan makna karya seni dengan hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan diri kalian sendiri dan hubungannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Kemudian untuk langkah pembelajarannya kita akan bermain game. Pada awal hari ini nanti kita akan ada game. Jadi yang pertama kita akan melakukan pembiasaan literasi terlebih dahulu. Pembiasaan literasi itu seperti apa? Tahu atau tidak kalian? Membaca. Nah, literasi itu adalah membaca. Jadi pembiasaan literasi ini nanti Bu Eka akan memberikan waktu kepada kalian untuk membaca e-modul yang sudah Bu Eka kirim di WhatsApp group, begitu ya. Ada juga di Google Classroom jika kalian mengakses Classroom-nya. Kemudian setelah nanti kalian membaca pembiasaan literasi, kemudian kalian bersama teman-teman kelompok 1 deret ini nanti kalian akan berdiskusi. Jadi kalian sharing, tadi kamu sudah mendapatkan apa dari kegiatan literasi ini, begitu. Nah, setelah itu baru kita akan bermain game temukan kata. Untuk game temukan kata sudah Bu Eka siapkan beberapa kartu. Jadi nanti kalian harus menebak itu jawabannya apa dari yang sudah dibacakan temanmu. Nah, selanjutnya nanti kita akan memilih beberapa karya atau gambar seni lukis. Nanti akan Bu Eka tempel di depan dan kalian akan memilih dan mengapresiasinya di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Begitu. Untuk pembelajarannya yang akan kita lakukan itu ya untuk hari ini ya. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kemudian sekarang Bu Eka akan menjelaskan penilaiannya. Penilaian yang akan Bu Eka berikan kepada kalian yang pertama adalah penilaian untuk LKPD. Berarti nanti yang akan dinilai adalah kalimat atau kata-kata yang kalian tulis di apresiasi kalian, gitu. Kemudian penilaian profil pelajar Pancasilanya. Untuk profil pelajar Pancasila yang akan Ibu nilai, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa kok kita menggunakan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, Bu? Karena nanti Bu Eka harap ketika melakukan apresiasi, kalian bisa menyadari rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, begitu. Jadi nanti itu adalah salah satu makna yang harus kalian dapatkan dari kegiatan apresiasi. Kemudian yang kedua adalah berpikir kritis. Kenapa kok harus berpikir kritis? Karena kalian nanti akan berusaha mencari makna dan sebuah cerita dari karya seni lukis. Nah, kemudian penilaian formatif akan kita lakukan di akhir pembelajaran. Nanti akan ada 1 atau 2 soal kalian kerjakan dan kita akan membahas bersama, hanya sebentar. Itu. Ada pertanyaan untuk penilaiannya? Sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Baik, nah sekarang silahkan dibuka WhatsApp group-nya, silahkan dibuka e-modul yang sudah Ibu siapkan.
Di situ kita akan melakukan pembiasaan literasi terlebih dahulu. Jadi Bu Eka akan memberikan kalian waktu 5 menit, silahkan dibaca dengan seksama. Gitu ya. Silahkan dibuka Anyflip-nya. Bu Eka juga akan menampilkan melalui sini. Baik, ada yang kesulitan membuka? Tidak ya? Silahkan dibaca, kita akan membaca atau melakukan pembiasaan literasi selama 5 menit. Ada yang tidak membawa HP hari ini? Semua membawa ya? Iya, Bu. Nah, ini untuk bagian pendahuluan dari e-modulnya, ada peta konsep. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah selesai ya? Baik, sebentar. Nah, coba diperhatikan di bagian ini, bagian materi yang pertama, bisa dilihat di HP-nya masing-masing ya. Di sini ada pengertian apresiasi, tujuan, kemudian ada tahapan pengalaman penginderaan. Nah, di situ ada kata-kata yang Bu Eka beri garis bawah dengan warna yang berbeda. Itu adalah keyword atau kata kunci. Jadi, ketika kalian nanti mencoba memahami sensasi, berarti kata kuncinya adalah apa? Panca indera. Kalau impresi, kata kuncinya kesan. Nah, seperti itu. Itu adalah cara belajar dari modul ini. Kemudian kita lihat lagi di lembar selanjutnya. Di situ ada beberapa bentuk apresiasi dan tahapan apresiasi. Ada 4 ya. Tahapan apresiasi apa saja? Deskripsi, analisis informasi, presentasi, evaluasi. Iya, deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi dengan kata kunci yang juga sudah Bu Eka berikan di garis bawah. Jadi nanti ketika kalian bingung, itu tadi apa ya? Ingat-ingat kata kuncinya, begitu. Itu akan membantu kalian untuk lebih cepat mengingat dan memahami, begitu ya. Baik, karena sekarang kalian sudah selesai untuk membaca modulnya, silahkan sekarang sharing pengetahuan apa yang sudah kalian dapatkan melalui e-modul ini tadi dengan teman satu baris, gitu. Jadi kalian silahkan sharing bersama teman-temannya. Kalian boleh sharing apapun. Tadi sudah mempelajari apa? Oh, aku paham dengan sensasi, aku paham dengan yang namanya interpretasi. Nah, itu bisa di-sharingkan. Nanti kita akan main temukan kata, begitu ya. Nah, sekarang silahkan sharing dulu sambil persiapan. 1, 2, 3, 2, 4. 2, 4. Yang kurang berarti yang ini. Satu anak pindah ke sini ya. Yang bertiga pindah ke sini satu. Yang ini kurang soalnya. Ayo dipindah ke sini biar jumlahnya merata. Satu saja. Ya. Sudah bertujuh, 8 yang sini. Baik.
Nah, sudah ya? Sudah sharing dengan teman sebarisnya? Sudah? Nah, sekarang Ibu akan membacakan peraturan permainannya ya, didengarkan baik-baik. Jadi, untuk yang pertama, permainan ini namanya adalah permainan temukan kata. Di sini ada beberapa kartu. Untuk per baris nanti sama pertanyaannya, hanya saja urutannya yang berbeda. Jadi nanti di baris ini gantian yang menjawab satu-satu. Kemudian ada satu orang yang berperan sebagai pembaca. Pembaca ini akan terus sama, sedangkan bagian penebak itu akan bergantian. Jadi giliran. Kemudian akan ada satu perwakilan sebagai juri. Juri dari sini misalnya Egi. Egi nanti akan mengawasi tim dari sini. Dari ini kelompok 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu. Maka Egi akan ke bagian kelompok 3. Seperti itu. Jadi nanti Egi kamu akan mengawasi. Ada yang curang nggak dari teman-temanmu ketika bermain kuis itu tadi? Begitu ya Egi ya? Paham ya untuk permainannya? Paham. Nah, sekarang Bu Eka akan menunjuk satu orang narator atau pembaca dan satu orang juri. Untuk kelompok 1, yang membaca siapa ini anaknya? Perempuan saja ya. Herlina, kamu yang membaca. Kemudian Egi, kamu juri. Untuk yang di sini siapa yang membaca? Membaca itu cuma baca aja. Saya juri. Oke, siapa namanya? Siva. Siva pembaca. Kemudian jurinya siapa? 1. Nabila. Oke, yang di sini pembaca? Saya membaca Bu. Sembian. Yakin? Jadi Sembian nanti yang membaca. Terus jurinya 1 siapa? Siapa? Randy. Ramzi. Terus yang di sini siapa yang membaca? Ageng? Kayaknya Ageng ya. Iya, silakan. Ageng, kemudian yang jurinya siapa? Ubay. Yakin Bay ya? Oke. Silakan sekarang yang menjadi pembaca maju di depan. Di depan barisan sini saja, di depan barisan saja. Herlina di sini berarti. Kamu di sini. Sana di sini. Di sini. Juri, ayo. Jurinya Egi pindah ke kelompok 3, Nabila ke kelompok 4. Jadi switch ya. Kelompok 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 4, 4 ke 2. Sudah? Berdiri semua, berdiri. Ini sebagai juri di kelompok Ini 1. kamu dari kelompok sana. Oke, juri di sini. Juri di depan. Dipegang dulu juri. Dipegang. Terus nggak apa-apa, dipegang juri dulu. Juri dipegang dulu. Jurinya Egi Bu. Egi dipegang dulu. Nanti jurinya kamu. Oke. Sudah. 1, 2, 3, 4 narator dan juri sudah di depan semua ya. Baik, sekarang Bu Eka akan membacakan peraturannya. Ayo, dengarkan dulu. Sudah ada siswa yang menjadi juri dan menjadi pembaca atau narator. Kemudian pembacaan setiap kartu dan jawaban maksimal adalah 30 detik ya. 30 detik. Nah, kemudian apabila kehabisan waktu atau salah, kalian sebagai juri bisa langsung meminta kartu yang dipegang oleh pembaca. Berarti itu nanti akan minus 1 poin jika waktunya habis atau salah. Nah, terus untuk pembacanya, kalian di situ akan membaca sebuah uraian dari tahapan apresiasi. Gitu. Terus di situ ada clue. Clue itu adalah kata kunci. Apabila teman kalian kebingungan, kalian bisa memberikan clue langsung. Begitu. Paham? Peraturannya paham? Terus lagi, karena kartunya sedikit tipis, jadikan transparan. Maka nanti juri harus mengawasi agar kartunya pegangnya seperti ini ya.
Jadi tidak akan kelihatan dari belakang. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak? Baik, Ibu akan mengatur waktunya. Nanti ketika Ibu mulai ganti, berarti kalian harus langsung ganti kartu. Paham ya? Oke. Sudah siap? Untuk yang bagian yang duduk, ayo kalian langsung di sini, urutan baris. Jadi jangan duduk, nanti kalau duduk kelamaan kalian. Berdiri langsung gantian. Juri langsung minta kartunya, gitu ya. Ayo baris. Baris, berdiri semua, baris. Yang sini lumayan lebar, barisnya di sini. Bacanya ngapain? Nah, baca itu. Jadi nanti juri yang akan memberikan ke kamu. Iya, baca uraiannya dan baca clue-nya jika temanmu kesulitan. Sudah siap? Barisnya yang rapi, barisnya yang rapi. Nggak bisa, kalau kehabisan waktu akan langsung Bu Eka ganti. Jadi kamu langsung kembali ke belakang lagi, gitu. Sudah siap ya? Nah, sudah? Akan Bu Eka mulai. Ayo, konsentrasi. Dan kalian harus fokus ke teman kalian yang membaca. 3, 2, 1, yuk. Teng teng, ayo ganti. Gak selesai ganti, ayo ganti nomor 2. Juri minta kartunya, berarti salah ya. Diingat-ingat ya juri benar salahnya. Ayo sekarang sudah mulai. 3, 2, 1 mulai. Teng, ayo kembali lagi, lanjut soal berikutnya. Kalau benar ditandai benar. Kartunya bisa ditandai benar. Kamu benar, kamu salah. Oke, soal yang ketiga ya. 3, 2, 1 mulai. Teng, ayo pindah ke soal selanjutnya. Ayo pindah. Daru kok Gak bisa pindah. Teng, ayo pindah lagi. Rolling. Pindah soal.
Teng, pindah. Ayo. Satu lagi ya. Sudah 5 soal, satu lagi. Satu lagi 5 soal. 3, 2, 1, mulai. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, yes, sudah selesai. Ayo, silahkan duduk dulu. Sebentar, duduk dulu semua kecuali juri. Juri tetap di depan, pembaca silahkan duduk beserta peserta. Sebentar. Di sini. Sudah, juri silahkan ke sini. Oke, laporan dulu ya, kelompok 1, benar? 2. Kelompok 2? Belum. Sebentar. Ayo silakan duduk dulu, yang lainnya tenang. Bu Eka akan melihat laporan dari juri. Kelompok 1, benar? 2. Kelompok 2? 3. Kelompok 3? Betul 8. Terus kelompok satunya? 4. Berarti pemenangnya adalah kelompok 3. Sampai 8, oke? Artinya bisa diberikan ke Bu Eka lagi ya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Oke, silakan semuanya duduk kembali. Para juri bisa kembali ke asalnya ya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan kita selanjutnya, kalian tadi sudah berusaha menebak-nebak ya, menebak temukan kata dalam tahapan apresiasi. Susah atau mudah? Susah. Susahnya di apa? Nggak tahu jawabannya. Kan ada clue-nya nggak dipakai ya tadi? Dipakai. Tapi masih mikir. Soalnya panjang. Jadi begini, kenapa Bu Eka tadi menampilkan modul ini dan kenapa ada keyword itu agar kalian itu mudah dalam memahaminya, gitu. Jadi sensasi itu berarti adalah panca indera, seperti itu. Itu akan memudahkan kalian. Nah, sekarang Bu Eka minta tolong 2 anak untuk menempelkan ini di depan ya. Silahkan laki-laki berdua. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki yuk. 2 saja. Ditempelkan di sini. Baru ditempelkan di papan tulis ya. Ini ada selotipnya. Ini. Enggak pakai itu, pakai ini. Go. Itu mana Bu? Begitu. Yang itu saja yang berdiri, yang lainnya enggak. Di pojok atasnya saja ya. Ini apa? Nah di sini. Ini di sini. Yang itu di tengah aja nanti, agak sini. Oke. Sama itu, ambil lagi yang di mejanya itu. Coba di sini. Cukup nggak? Kalau whipping woman-nya di situ. Ini? Agak bawah bisa? Ke bawah aja, Le. Gini. Maksudnya gini. Nah, gini aja, biar mudah nanti. Agak ke atas sedikit. Nah. Oh, lupa nggak bawa gunting ini tadi. Ini Daru. Sini, yang di sini tengahnya dulu aja, wes. Tengah saja. Situ satu kasihkan ke Daru.
Di tengahnya saja wes, Bapak. Daruh di sana. Di sini. Nah, begitu. Oke. Agak-agak itu. Nah, ya. Ini tolong. Satu lagi. Sini ya. Iya. Lurusnya yang sana aja, biar rapi. Oke, sudah ya. Sini ya. Nah, sudah. Ini sisa satu, nggak apa-apa. Sudah. Terima kasih. Duduk lagi ya. Kembali. Nah, anak-anak, nanti untuk pembelajaran hari ini, Bu Eka akan memberikan kalian sebuah LKPD. Jadi nanti secara bergantian kalian silahkan maju satu persatu untuk melihat lukisan di depan. Kalian amati, kemudian pilih salah satu lukisan untuk diapresiasi. Gitu. Jadi nanti untuk diapresiasi kita ada 4 tahapan. Yang pertama adalah deskripsi karya, yang kedua adalah analisis formal, ketiga interpretasi, dan keempat terakhir adalah penilaian. Seperti itu. Paham dari sini? Di sini Bu Eka bagikan dulu 1, 2, 8. Ke belakang ya. Silakan ditulis di nama dan kelas. Ke belakang. Sini berapa? 9. Tolong. Delapan. Oke. Kurang? Sudah? Oh, oke. Pas ya? Yang belum? Oh ya. Silahkan ditulis nama dan kelas. Kurang berapa? Nah, sekarang dari kelompok Sindian dulu, silahkan bergantian mengamati lukisan ke depan ya. Kurang berapa? 2. Bergantian, 2 juga tidak apa-apa. 2 dulu. Di LKPD itu ada identitas karya ya, ada judul lukisan, nama pelukis. Nah, itu ditulis ada di sini. Jadi harus lengkap nanti. Ini kelompok sini, terus kelompok sini silahkan maju berdua untuk mengamati. Sebentar ya, kelompok di bagian sini menunggu dulu. Nggak apa-apa sama. Tidak harus berbeda, Nak. Ya, kenapa? Iya, iya. Kalau sudah, ke belakang langsung mengerjakan apresiasinya. Nanti gantian dengan teman yang lain ya. Oke, silakan. Ayo gantian 2 dari kelompok deret 2 dan kelompok deret 1 berdua. Herwina, teman-temannya bisa gantian ke sini. Iya, itu identitas karyanya.
Nanti gantian maju. Jika kalian, Bu, saya tidak tahu karena belum bisa maju, bisa langsung mengapresiasi dulu. Nah, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Nah, sekarang Bu Eka minta 2 perwakilan untuk membacakan ya. Siapa yang sudah siap? Herlina, Simbian, baik. Herlina dulu ya. Baik, Herlina silahkan dibacakan ke depan. Ya, silahkan dibacakan Herlina. Jadi di sini saya menggambarkan tentang lukisan ini, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini terlihat maknanya yaitu rasa sedih yang mendalam di mana Pangeran Diponegoro ini ditangkap oleh tentara dari Belanda. Nah, analisis formalnya dalam unsur seni rupa terdapat irama dan juga unsur lurus yang bagian sini dan memiliki kesatuan. Tentang pewarnaannya ini menggambarkan ada yang terang dan ada yang pun gelap. Makna yaitu perbedaan gunung yang terang dan juga pewarnaan yang gelap. Terus untuk penilaian di lukisan tersebut terdapat pendukung rakyat dari Pangeran Diponegoro. Mereka pun berjuang untuk NKRI. Nah, untuk hal tersebut Pangeran Diponegoro ini ditangkap dalam tentara Belanda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Herlina. Baik, untuk Herlina sudah, sekarang Simbian, silahkan dibacakan ke depan. Dari karya-karya yang ada di depan, saya memilih salah satu karya yang menurut diri saya sendiri itu unik. Adalah karya ini, The Precision of Memories. Karya ini dilukis oleh Salvador Dali pada tahun 1991. Pada karya di sini, saya melihat terdapat sebuah jam, gunung, lautan, pohon, dan sebagainya. Ini terdapat seperti burung, bukan? Ya, burung. terus? Warna yang ada pada lukisan ini adalah warna biru, warna oranye, warna kuning, dan warna coklat. Karya ini memiliki makna tentang kesepian serta kesenian. Kemudian? Penilaian saya menurut karya ini adalah pada saat saya melihat karya ini, saya mengingat seseorang. Mengingat siapa, Simbian? Mengingat siapa? Mengingat teman saya, Bu. Oh, mengingat teman kamu. Iya. Kenapa kok? Apa yang mengingatkan kamu terhadap teman kamu? Soalnya pada karya ini menjelaskan kayak walaupun dunia itu berputar, aku tetap berputar, tapi seseorang yang berada di sini tetap memiliki ingatan pada masa lalu. Oh, memiliki kenangan. Baik, oke. Terima kasih, silakan duduk Simbian ya. Baik, dari 2 siswa yang hari ini sudah tampil, Bu Eka menyimpulkan kalian sudah bisa memberikan sebuah penafsiran atau interpretasi karya ya. Jadi memang sebuah lukisan itu yang harus kalian ketahui, lukisan itu tidak hanya sebuah karya yang hanya menampilkan keindahan. Kalau kalian melihat ini semua indah ya? Indah. Ada yang mirip dengan aslinya, ada yang begitu imajinatif, kemudian ada yang begitu unik seperti ini. Nah, itu semua indah. Tapi di balik semua keindahan itu ada sebuah makna yang ingin disampaikan oleh pelukisnya.
dan apresiasi akan membantu kita untuk bisa mengamati, menikmati, dan menafsirkan makna dari karya seni tersebut. Itu adalah pelajaran penting yang harus kalian ketahui tentang apresiasi karya seni, terutama seni lukis begitu. Nah, baiklah, karena ini tadi sudah selesai sampai dengan presentasi, sekarang Bu Eka ingin melakukan sebuah penguatan dulu. Baik, coba sebutkan tahap pengalaman dari pengalaman penginderaan apa saja? Pengalaman penginderaan ya, Andika? Sebentar. Coba sebutkan tahap pengalaman penginderaan. Sensasi, emosi, impresi, interpretasi, apresiasi, dan evaluasi. Oke, benar ya, sudah ada 6. Terima kasih Andika. Terus kemudian, apa perbedaan sensasi dan emosi anak-anak? Siapa yang bisa? Nabila. Oke, sebentar Nabila. Sensasi adalah kesan yang dirasakan melalui panca indera, sedangkan emosi adalah rasa yang timbul melalui perasaan. Perasaan, betul. Tepuk tangan buat Nabila. Jadi kalau sensasi itu adalah kesan pencerapan dari panca indera kita, penglihatan, penciuman, perabaan, itu semua sensasi. Kemudian kalau emosi itu seperti sedih, senang, seram. Nah, itu timbul dari hati atau perasaan kita. Kemudian, adakah yang bisa menyebutkan tahapan apresiasi menurut Feldman? Siapa? Oke, Ubay. Sebentar. Coba sebutkan tahapan apresiasi menurut Feldman. Deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Baik, betul semua ya. Berarti sudah paham untuk tahapan apresiasi. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan yang pertama adalah kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Baik, satu orang minta tolong, silahkan siapa yang bisa memberikan kesimpulan. Oke, Simbian. Kesimpulan hari ini adalah kita belajar tentang apresiasi, mengetahui tahapan pengalaman penginderaan, sama belajar tentang mengapresiasikan karya seni lukis. Oke, kita beri aplaus lagi buat Simbian. Nah, benar semua ya. Berarti semuanya sudah paham untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjawab seperti yang Bu Eka katakan di awal tadi, akan ada penilaian formatif. Bu Eka sudah menyiapkan kertas lipat, jadi kalian bisa lebih merasakan perbedaan, tidak hanya di kertas buku tulis kalian. Ini silahkan ditulis nanti untuk jawabannya. Tidak usah ditulis soalnya, bisa langsung jawabannya saja. Nama dan kelas ya. Ditulis nama dan kelas. Sudah? Ibu bacakan soalnya ya. Yang pertama, sudah ya? Yang pertama, jelaskan pengertian apresiasi. Jelaskan pengertian dari apresiasi. Langsung ditulis. Oke, sudah? Yang kedua, sekarang tuliskan maksud dari interpretasi. Jadi apa pengertian dari interpretasi? Betul. Oke, sudah ya? Sudah? Semuanya? Ada yang belum selesai? Kita akan menjawab bersama-sama apabila sudah. Siapa yang sudah angkat tangan? Yang sudah? Oke? Ada yang belum? Sudah semua ya? Baik. Sekarang kalian silahkan memeriksa jawaban kalian masing-masing. Silahkan jika salah dicoret, harus jujur di sini ya. Yang pertama, pengertian dari apresiasi. Apresiasi adalah kegiatan menikmati,
menghargai dan menilai suatu karya seni. Apabila ada kata menghargai, menikmati, atau menilai berarti sudah benar. Nah, ada yang benar? Benar? Benar semua? Pinter. Terus yang kedua tadi apa? Tentang interpretasi ya. Interpretasi jawabannya adalah penafsiran makna karya seni. Ada yang benar semua? Oke, sudah banyak. Ada yang salah satu? Salah satu. Hei, nggak apa-apa. Berarti seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya jangan dikumpulkan dulu. Sekarang Bu Eka ingin bertanya, untuk pembelajaran hari ini, menurut kalian yang menyenangkan ada di bagian apa, anak-anak? Mengamati karya seni dan apa? Main game atau kuis. Nah, kemudian adakah yang perlu Ibu perbaiki dari pembelajaran hari ini? Tidak ada? Benar ya? Sudah tidak ada ya? Nah, sekarang Bu Eka minta tolong di kertas yang sudah Bu Eka bagikan, silahkan kalian gambarkan emoticon sebagai ungkapan perasaan kalian terhadap Bu Eka hari ini dan pembelajaran Bu Eka. Ditulis saja emoticonnya. Kalau suka kalian bisa kasih love ke Bu Eka gitu. Kalau kurang suka silahkan dikasih emot sedih. Ada dikasih jempol atau emot senyum juga tidak apa-apa. Gitu. Bisa diberi kata-kata juga tidak apa-apa. Yang sudah siapa? Sini dikumpulkan ya jika sudah. Siapa lagi yang sudah? Sudah? Oke. Terima kasih. Sudah? Sudah? Terima kasih. Sudah ya? Sudah? Terima kasih ya. Baik. Baik, sudah ya, semuanya sudah dikumpulkan ya. Ya, oh ada yang ketinggalan. Tolong, minta tolong. Oke, terima kasih. Baik. Untuk hari ini tadi kalian sudah mengerjakan dan mengetahui apa itu apresiasi dengan sangat baik ya. Kalian sudah bisa memainkan game temukan kata, kemudian kalian juga bisa mengapresiasi lukisan-lukisan yang ada di depan ini dengan sangat baik. Jadi pertahankan, karena nanti untuk pertemuan selanjutnya kita juga masih tetap akan membahas apresiasi, tapi nanti apresiasinya akan lebih mendalam lagi begitu. Kalau ini tadi kan masih interpretasinya saja begitu ya. Nanti Bu Eka akan menjelaskan bagaimana cara mengapresiasi agar lebih mendalam lagi dari segi latar belakang karya seperti itu misalnya. Jadi untuk minggu depan kalian silahkan membawa satu gambar lukisan di print. Nah, itu nanti yang akan kalian apresiasi. Nah, terus lukisannya apakah harus dari Indonesia, Bu? Tidak. Kalian bisa menggunakan lukisan seperti dari Salvador Dali atau Pablo Picasso juga tidak apa-apa. Gitu ya. Nanti kita akan melakukan apresiasi dengan lebih baik lagi. Paham anak-anak untuk pertemuan selanjutnya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau begitu sekarang silahkan berkemas-kemas, dirapikan mejanya. Terus kita akan persiapan pulang. Ayo dirapikan dulu mejanya. Sudah ya? Ayo berdoa dulu. Ayo duduk dengan rapi. Jangan dipakai dulu topinya, masih di kelas. Berdoa dulu, sudah? Sudah? Ayo Simbian dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Doa mulai.
Ulang, daru itu masih repot sendiri. Berhenti dulu, kita berdoa dulu. Sudah? Ayo. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ya, silakan.